Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Bapak Ibu sekalian sekalian para cinta Al-Qur'an dan wabil khusus jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini kita mulai dengan kebaikan. Mudah-mudahan pintu-pintu kebaikan berikutnya Allah mudahkan kita untuk menjibulnya, menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah SWT. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sampai di halaman 32. Kita lanjutkan surat Saba ayat 32 sampai 39. Sebenarnya kalau mau secara tema kita ulang sedikit ayat 31 ya, karena ini merupakan sambungan dari kisah orang-orang yang disebut dengan mustada'afin, menceritakan orang-orang yang menyombongkan diri dan orang-orang yang tertipu nanti di hari kiamat saling berbantah. Saya baca sedikit ayat 31 yang kita sempat bahas Jumat lalu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. Orang-orang kafir itu berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Maksudnya saling berbantah. Gara-gara ente nih, gara-gara begitu. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang lain menyombongkan diri, kalau tidak karena kamu tentu kami menjadi orang mukmin. Nah ini mereview saja ya. Kadang orang kalau sudah kalau salah sih dia belum merasa, tapi kalau sudah tahu akibat kesalahannya ada konsekuensi, nah dia mau cari-cari biasanya. Kalau kita salah sih umumnya manusia tahu, oh ini salah nih. Kalau mencuri dihukum, ya. Kalau berbohong kehilangan kepercayaan. Kira-kira begitu. Kalau menipu ketahuan habis, kira-kira gitu ya. Kalau berzina ketahuan begini. Kalau membunuh ketahuan dihukum. Manusia umumnya tahu. Ketika kesalahannya itu harus menerima konsekuensi, nah dia biasanya mencari pembenaran kenapa dia melakukan itu. Nah ini yang menarik, pembenarannya itu nyalain orang. Nah itu paling enak memang. Saya kayak gini kan gara-gara ente. Coba kalau ente nggak ketemu ente saya udah beriman dari dulu. Nah itu kira-kira yang kemarin kita bahas. Saya lanjutkan. Qala alladziina istakbaru lilladzina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil hudaa ba'da idh jaa'akum bal kuntum mujrimin. Orang-orang yang menyombongkan diri itu berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendiri orang-orang yang mujrim atau yang berbuat dosa. Nah ini ada dua istilah yang saya ingin garis bawahi Bapak dan Ibu. Yang pertama, Al-Quran menggunakan kata-kata istakbaru dan mustada'if. Biasanya kata-kata mustada'afin itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dilemahkan secara sosial, ekonomi, dan budaya. Ya. Maksudnya apa? Al-Quran membagi orang lemah itu pada dua hal. Pertama, du'afa. Du'afa itu adalah orang-orang yang lemah dari sananya. Kalau saya boleh membahasakan, adalah lemah kultural. Ya, itu belajar kucingnya. Jadi lemah kultural itu maksudnya dia dari sononya udah lemah. Seperti misalnya anak-anak kecil, bayi, kan, perempuan-perempuan secara umum ya, fisiknya
kemudian juga yang disebut dengan kaum difabel, ya mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang secara fisik tidak sesempurna kita, itu disebut du'afa. Ya. Tapi ada orang-orang yang disebut mustad'afin. Mustad'afin itu orang-orang yang dilemahkan. Ya, mohon maaf, misalnya ada orang miskin nih. Kalau orang miskin usianya 80 tahun, nah itu du'afa. Tapi kalau orang miskin usianya 20 tahun masih seger buger, nah itu bukan du'afa ya. Itu namanya mustad'afin. Orang yang dilemahkan baik karena sistem eksternal ya maksudnya, atau karena sistem dirinya itu apa? Dia tidak punya literasi manajemen keuangan ya. Kita itu gini Pak, kita ini punya uang sedikit cukup, banyak habis. Manusia itu harusnya kan sedikit cukup, banyak sisa gitu. Emang ada kayak gitu? Gak ada kan? Sedikit cukup, banyak cukup juga. Maksudnya cukup lah habis. Karena manusia mudah menyesuaikan. Dulu ketika dia jadi rakyat, gaji segitu oke aja. Jadi pejabat kok masih pengen nambah, apa nggak cukup gitu? Nggak usah diterusin aja. Kira-kira begitu. Jadi apa namanya? Ini yang disebut dengan mustad'afin, dilemahkan. Ya. Saudara-saudara kita di Palestina, bukan doa mereka dilemahkan. Dilemahkan itu secara politik atau secara ekonomi. Ya kayak tadi ya. Sebenarnya orang-orang itu kalau diberi kesempatan sama bisa. Orang-orang yang mohon maaf tadi saya sebut fakir atau miskin, kalau dia dapat kesempatan studi, ya mengakses lapangan kerja, diberi kesempatan yang sama, kualitasnya beda-beda tipis Pak. Ya. Saya punya beberapa staf itu nggak linear, nggak bisa apa-apa. Tapi begitu saya ingin ini begini, setahun udah berubah, 2 tahun udah berubah. Orang lain begitu udah berubah, boleh dong, enak banget sih itu kita yang buat ajar begitu udah jadi diambil sama dia. Karena orang kalau diberi kesempatan beda tipis. Ya memang ada yang mohon maaf terbelakang ya, tapi sedikit. Rata-rata kita kalau mau dilatih menyesuaikan diri bisa. Nah, kebanyakan itu yang terjadi kira-kira nih, yang banyak yang du'afa atau yang mustad'afin? Jawabnya nanti aja. Orang-orang yang dilemahkan. Nah, konteks itu biasanya Al-Quran membahas, tapi sekarang lain. Mustad'afin yang sekarang ini adalah mustad'afin akidah. Orang-orang yang dilemahkan mengakses kebenaran. Itu yang terjadi pada kasus Abu Jahal dan sekutu-sekutunya, pembesar-pembesar Quraisy itu. Kita harus tutup akses mereka untuk ketemu Muhammad. Kita harus tutup kesempatan mereka mendengarkan Al-Quran. Nah inilah mereka jadi mustad'afin. Jadi padahal kalau mereka ada kesempatan ketemu Al-Quran, ya, ketemu Rasulullah, beriman mereka. Kayak mohon maaf, misalnya kalau saya bicara terbuka ya Bapak dan Ibu, sekarang ini orang-orang Amerika ya, ini kan Amerika ya sekarang yang berkuasa di dunia kurang lebih lah, masih lah. Itu pandangan mereka tentang Palestina udah beda jauh. Karena mereka sudah bisa mengakses banyak hal yang dulu ditutup. Pandangan mereka tentang pejuang kemerdekaan di Palestina udah dulu dicap teroris, sekarang udah gak bisa. Jadi anak-anak mudanya itu pemahamannya berbeda Pak. Orang-orang Eropa, orang-orang yang membenci Islam masih ada, masih banyak. Tapi orang-orang yang tidak tahu itu makin banyak yang tahu. Gitu. Jadi mustad'afin itu adalah orang-orang yang dilemahkan secara sistem yang sekarang kita baca akidahnya. Makanya Al-Quran menarik bahasa qala alladziina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri. Saya punya uang, saya punya kuasa, saya punya relasi, saya punya koneksi. Apa itu Muhammad? Kira-kira. Mereka tidak sadar
bukankah ashabul ukhdud yang saya ceritakan kemarin ya, itu juga adalah orang-orang yang dilemahkan dan mereka menguat dan membuat panik gitu. Nah, orang-orang yang sombong itu mengatakan kepada orang-orang yang mereka lemahkan, ya, dilemahkan oleh sistem, ya, dilemahkan oleh kekuasaan, dilemahkan oleh orang-orang yang tidak ingin rakyatnya pintar. Ini tuh. Karena kalau rakyatnya pintar, mikir kekuasaan mereka gak langgeng. Nah itu, jadi kembali kepada ancaman. Jadi kadang mohon maaf juga di lingkungan kerja juga ada pimpinan terlalu bagus, atasan lah maksudnya. Karena kalau dia anggap saya atasan, ada bawahan. Padahal kita pakai baju, pakai atasan aja, bawahan nggak pakai kan nggak bisa keluar gitu kan. Jadi atasan dan bawahan itu harus bekerja sama. Kita pakai baju, atasannya mahal, bawahannya nggak dipakai, nggak berani kita keluar. Jadi atasan dan bawahan itu istilah hierarki, sebenarnya itu tim, sebuah tim yang pimpinan yang organize orang-orang di bawahnya. Nah kalau dia memikir saya atasan, ente bawahan saya, nah itu nih, cara berpikirnya. Ente harus nurut saya perintah ini. Kalau nggak boleh harus nggak boleh, harus ini. Eksploitasi akhirnya. Nah itulah yang disebut dengan mustadafin. Harusnya dia punya hak jam 4 pulang. Rasanya baru keingetan, kerjain ini dulu. Akhirnya telat. Nah itu mustadafin dia. Dilemahkan sistem. Akhirnya dia terlambat ketemu keluarganya. Akhirnya dia harusnya punya pekerjaan yang lain tertunda. Gitu ya. Makanya saya juga kadang dalam bahasa kegiatan harian kalau ada acara itu ingin jelas banget. Jangan buat acara mulai jam 8 sampai selesai. Itu jangan Pak. Menyiksa orang itu. Selesainya kapan? Harus jelas. Acara jam 8 sampai jam 10. Jadi jam 10.30 sudah selesai. Jam 8 sampai jam 11 atau jam 11. Jangan bikin acara jam 8 sampai selesai. Bingung gitu nanti kan. Selesainya kapan gitu. Nah, akhirnya orang itu terpenjara oleh sistem. Ya, itu yang membuat orang-orang dilemahkan oleh sistem. Nah, ini yang dilemahkan apa? Akidahnya. Buat nih, jangan sampai orang-orang mengenal Allah itu sebagai Tuhan. Buat jangan sampai mereka bisa mengakses fakta-fakta kebenaran. Makanya mereka lalu mengatakan begini, anahnu sadadna 'anil huda ba'da ija'akum. Apakah kami yang menghalangi? Kan ente sendiri yang memutuskan. Oh, itu sakit Pak begitu. Kita ditipu, ya kan? Begitu berhasil tipuannya masuk, kita disalahin. Oh, itu sakit sekali. Nah, kita lanjutkan jawaban mereka. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyembuhkan diri, tidak, sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami ketika kami menyeru agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika melihat azab, dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang kafir. Mereka tidak dibalas melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Enak aja kamu ngomong kayak gitu. Enggak begitu. Lah gimana kami gak ikut kamu siang malam kira-kira begitu. Kamu membujuk meraih kami, jebol. Karena ada istilah kebohongan yang diulang berkali-kali akan menjadi kebenaran. Itu teori. Ada berita bohong nih, si fulan berzina, orang soleh di zaman tabi'in namanya Juraij. Si fulan berzina, yang mengatakan seorang perempuan yang mengaku berzina dengan dia, diulang terus tiap hari. Percaya itu rakyat, orang-orang percaya. Juraij sedih itu, dia tokoh masyarakat, orang alim yang dimuliakan.
singkat cerita, kemudian Judas mengevaluasi diri, ini kok bisa kayak gini apa? Rupanya dia merasa suatu hari dipanggil ibunya, dia tidak tidak segera, ya, ibunya manggil tidak segera datang, ya. Padahal lagi sholat sunnah. Nah ini penting. Kalau kita lagi sholat sunnah, dipanggil ibu kita atau yang lainnya, batalin, ini sholat sunnah, ya. Karena ada yang lebih urgent. Kalau kita sedang sholat wajib, kerasin Allahu Akbar, lagi malah dipanggil malah jawabnya Allahu Akbar, nggak paham juga kan? Jadi kalau sholat sunnah dibatalin, kalau sholat wajib kerasin bacaan. Nah, ibunya jengkel, akhirnya ibunya mengatakan hal-hal yang kurang baik. Ibunya sakit hati saya, ini anak saya dipanggil nggak datang-datang, saya butuh bantuan. Jangan sampai dia mati sebelum kau beri cobaan yang berat. Kira-kira gitu ibunya doa. Ya. Akhirnya dia minta ridho ibunya dan ibunya ridho. Dia bisa kasih solusi, dia hadapi masyarakat, buktikan saja apa benar perempuan ini berzina dengan saya. Singkat cerita melahirkanlah perempuan itu, ternyata kemudian wajahnya nggak mirip sama sekali dengan Judas. Ya, singkat cerita lalu buktikanlah bahwa dia berzina dengan seseorang yang lain. Nah, kenapa itu dipercaya? Karena diulang berkali-kali. Gitu. Kayak kasusnya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dituduh berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Ini Bapak dan Ibu, mohon bayangkan ya, ini keluarga Rasul, ya, keluarga yang paling ideal. Aisyah juga perempuan yang luar biasa dikenal. Dia dididik luar biasa ketat oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sofwan bin Mu'attal itu orang kepercayaan Rasul. Kok bisa-bisanya mereka berdua dituduh berselingkuh? Itu mulut siapa yang jahat? Dan anehnya, loh kok bisa banyak orang percaya? Jangan ngomong anehnya, karena diulang-ulang. Ya, nanti silakan Bapak Ibu cek itu hadisul ifki, bagaimana Aisyah dituduh berselingkuh, karena diulang-ulang. Jadi kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran yang diyakini. Ditipu dia, hati-hati kalau didekati Muhammad, nanti kamu bisa musuhan sama bapakmu. Tuh contohnya si Fulan. Iya juga sih. Nah ini tidak berani. Itu yang menyebabkan mereka akhirnya, ya kadang gini, pengikut itu selalu jadi korban. Mohon maaf, itu G30 SPKI itu kan yang paling banyak adalah orang yang ikut-ikutan. Aktor intelektualnya itu justru mereka yang selamat, yang jahat sekali, yang mustada'afin itu jadi korban. Tapi sebenarnya begini, nah ini saya juga tidak ingin mengatakan ini, kasihan dong. Nah, supaya kita nggak jadi mustada'afin akidah, kita harus belajar. Kita punya akal. Allah kirim tanda-tanda kekuasaannya supaya kita kuat, dibujuk nggak mempan. Apalagi cuma Indomie, kan ada istilah itu ya, Indomie 2 bungkus, minyak 1, beras 5 liter, ya, geser akidahnya, ada kan? Itu mustada'afin, Pak. Mustada'afin. Para dai di pelosok-pelosok itu, terutama di kalau di istilah 3T itu ya, di perbatasan, udah perbatasan di ujung misalnya Indonesia, itu rentan mustada'afin oleh sistem listrik belum ada, zaman gini belum ada listrik, apalagi internet, ya. Terus mata pencaharian mereka hanya yang ngandelin alam ya, nelayan, pendidikan belum maju. Mustada'afin ini dilemahkan sistem, tidak mengenal Allah. Ya, kalau benar tidak ada orang yang mendakwahkan, mereka tidak akan dianggap oleh Allah. Dalam surat Isra kan ada, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Nah, kita menghindari anak-anak kita menjadi mustada'afin. Sekarang dilemahkannya bukan diteror, Pak. Sekarang dilemahkannya dengan kita
dipalingkan. Saya tanya, anak-anak kita kalau baca Quran paling lama berapa menit, Pak? Itu pun sudah ngomel-ngomel. Sana ngaji. Kita udah marah itu, habis maghrib. Ngaji. Pantas ya. Duduk 10 menit udah gantung pinggangnya oleh keluarga. Atau 10-15 menit diam. Oh diam, kita kasih dia begini. Dipalingkan anak kita. Tapi begitu memegang setan gepeng di depan saya ini, bisa sejam. Sejam itu membaca Quran udah hampir 2 juz. Nah itu mustadafin. Jadi kita sekarang dipalingkan dengan itu. Yang anak-anak mudanya belajarnya maunya yang instan, itu mustadafin. Dilemahkan bukan bayangan kita sekarang. Jangan membayangkan bahwa kita diteror gak boleh belajar Islam. Nah, sekarang caranya lebih canggih lagi supaya orang tidak belajar Islam. Gelar konser yang menarik. Saya mau tanya, kalau ada pengajian sama konser, rame yang mana? Konser gratis atau bayar? Pengajian gratis atau bayar? Banyakan mana yang ada? Kadang kita mikir kok bisa ya, mustadafin. Dilemahkan sistem bayangan kita diteror. Enggak sekarang. Ditawari jalan-jalan lain. Jangan sampai orang ini tersampaikan pada fakta kebenaran. Caranya adalah dilemahkan. Siang malam mereka ini betul, jawaban mereka betul, tapi mereka habis itu diselamatkan dari hukuman. Enggak, Allah katakan apa? Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil ladzina kafaru. Tetap aja kamu salah. Kalau udah tahu kamu dilemahkan, kenapa kamu enggak melawan? Jadi kalau kita tahu bahwa saya ini dilemahkan nih. Karena tidak gini, Pak. Kok saya baru sadar di usia saya 50? Nah, harus evaluasi. Selama ini saya kemana? Kehidupan dunia. Berarti saya dilemahkan dengan sistem yang materialistik itu. Apa-apa dihitung dengan materi, sehingga kehidupan spiritual kita menjadi lemah. Kita dilemahkan. Jadi dilemahkan itu jangan dibayangkan orang meneror saya. Itu konvensional, itu gaya lama. Sekarang tidak begitu. Diiming-imingi gitu. Orang korupsi itu karena diancam atau karena keenakan? Keenakan. Nah itu mereka dilemahkan oleh sistem. Saya kalau nggak korupsi nanti saya dimusuhi. Nah, sistem. Tapi sebenarnya korupsi aja deh. Nah, dia menjadi menyerah. Harusnya dia lawan. Sama pun saat kita bermaksiat kepada Allah. Tahu nggak kalau itu salah? Kenapa kita kerjakan? Karena kita dilemahkan. Sistem imun kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya ada Allah ciptakan yang namanya jiwa itu an-nafsul lawwamah. Jiwa yang menyesali dia. Habis berbuat dosa dia, ya Allah, kenapa saya melakukan ini ya Allah. Nah, itu supaya dia koreksi dan balik lagi sistem yang dibuat oleh Allah. Tapi kalau itu diabaikan, akhirnya dia hilang. Jadi sistem imunnya tidak ada lagi. Makanya ada istilah psikopat gitu ya. Orang-orang yang melakukan kesalahan tapi tidak merasa itu salah. Yang lebih parah lagi, dia menikmati kesalahan itu. Fir'aun itu, dia kalau habis membunuh orang, mendolimi orang, puas dia. Kalau Bapak Ibu ya, itu ada istilah gladiator dulu ya. Budak-budak diadu ditarungkan sampai mati, habis itu tepuk tangan ketawa, sakit itu orang. Nah itu orang ketika puas melakukan keburukan, itu dia dilemahkan oleh sistem, sehingga tidak tahu lagi mana baik mana buruk. Kita nggak tahu lagi mana halal mana haram. Habis melakukan sesuatu yang haram, dia ketawa. Nanti mabuk cuma 2 gelas, saya minum 6 gelas nih, belum apa-apa. Bahkan dia itu dia sedang dilemahkan sistem. Nanti dia akan menyesal sekali. Nah pada saat penyesalan itu datang, kayak gini, mohon maaf, mungkin lebih mudah memahaminya.
ada di kelas saya diajak main sama teman sampai nggak sempat belajar, kemudian ujian nilai saya jeblok. Begitu keluar pengumuman, saya nyalain siapa? Teman saya yang sering ngajak main kan, gara-gara ente sih saya nggak jadi belajar, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Kenapa itu dilakukan? Karena dia sudah tahu akibatnya, dia mencari pembenaran. Kira-kira kalau saya ngomong ini gara-gara ente, jawaban dia apa? Lah ente mau diajak main. Saya jawab lagi, gimana nggak mau? Terus-terusan ente ngajak. Tapi siapa? Dua-duanya diamalkan apa? Sama, dua-duanya masuk neraka. Maka Bapak dan Ibu, kita buat sistem. Jangan sampai diri kita, keluarga kita dilemahkan secara akidah. Ya, sekolah ini yang benar. Underestimate saya hanya mampu menyekolahkan anak saya di negeri. Ya, di sekolah negeri juga ada orang-orang baik yang bisa kita ajak kerjasama. Ya. Sekolah cuma beberapa jam dia dengan gurunya dengan sistem nasional yang tidak sempurna. Sekolah mana aja, gak harus sekolah negeri, sekolah swasta juga begitu. Jangan kemudian saya punya duit nih, saya sekolah yang mahal, dijamin, tidak bisa. Tetap kita harus punya sistem di rumah kita yang membuat anak-anak kita semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah kasih tahu menjawab mereka itu. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan pada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Jadi peluang orang sombong itu kalau dia punya kekuasaan dan punya harta. Dia orang punya harta itu keinginannya merasa diselesaikan dengan uang. Dia punya kekuasaan dan keinginannya selesai dengan kuasanya. Dia suruh ini, dia mampu mengarahkan ini. Itu potensi sombongnya tinggi sekali. Begitu datang orang memberi peringatan sebagai Rasul, dia udah nolak dulu. Kenapa? Karena Rasul itu membawa peraturan. Bapak Ibu hadirin sekalian, peraturan itu penting. Hidup tanpa aturan itu susah. Ya kalau pagi hari ini, kayak tadi saya kesini, itu lampu merah hijau di perempatan total situ, ya relatif tidak berguna karena tidak ada orang, ya kan? Tapi tetap harus waspada. Tapi coba kalau sebentar lagi nih, yang 7 lampu merahnya mati, apa yang terjadi? Jam 7 di situ ya, pada jam 7 lampu merahnya mati, coba apa yang terjadi? Tidak ada aturan. Hanya mengandalkan pengertian orang lain, tidak bisa. Pengertian itu harus dibungkus dengan keteraturan, dan itu perlu peraturan. Coba kalau kita sholat bersama-sama tanpa ada imam, apa yang terjadi? Tidak bisa, yang satu rukuk, yang satu berdiri, yang satu ini tidak bisa. Maka perlu imam karena ada aturannya. Dilatih kita. Nah, setiap diutus itu selalu ada yang nolak. Yaitu setiap aturan itu pasti ada yang tidak setuju. Siapa yang tidak setuju diatur? Biasanya Bapak dan Ibu. Siapa yang tidak setuju diatur? Orang yang merasa dia punya peraturan dan dia kuasa. Nah makanya itu disebut mutrafuha, orang-orang yang mewah, bermewah-mewahan. Jadi kembali ke tadi ya, kita kalau punya uang sedikit cukup, punya banyak jangan dihabisi. Karena kalau kita terbiasa kayak begitu, itu didikan kita menjadi orang yang hatinya keras dan dikuasai oleh materi. Akibatnya kalau ada nasihat masuk, tolak. Itu siapa nasihatnya saya? Ente nggak tahu saya. Jadi lupa diri kan, dianya yang nanya sendiri. Loh kok dia malah nggak tahu siapa? Kalau ada orang ngomong, ente nggak tahu saya siapa? Nah itu orang lupa diri. Dianya nanya sendiri siapa dia. Kita kan jadi bingung. Nah kok dia nggak tahu siapa diri? Ya, itu karena tadi sombong. Ya. Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Akibatnya mereka mengatakan apa? Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak,
daripada kamu dan kami tidak akan diadab. Merasa kekuasaannya, hartanya menjadikan dia aman. Sementara Allah katakan, perintahkan kepada Nabi Muhammad, mengatakan, "Qul," katakan wahai Nabi Muhammad, "Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Bapak Ibu, rezeki kita itu bermacam-macam. Jangan dilihat dari sudut pandang tertentu. Rumah rezeki, anak rezeki, ilmu rezeki, uang rezeki, kesehatan rezeki. Ya. Pertemanan, kita dikelilingi teman yang baik itu juga rezeki. Coba kalau teman-teman kita nggak baik, kita diajaknya pada hal-hal yang buruk, berat. Makanya rezeki kita itu sudah diatur seimbangannya. Kita tugasnya adalah memastikan rezeki itu kita jemput dengan cara halal. Karena itu kita bukan secara detail oleh Allah. Itu menjadi pilihan kita. Kalau kasih rezeki ibaratnya gini, saya kasih rezeki kamu nih segini. Kamu sekarang ambil dengan caramu. Jadi dikasih syariat, dikasih petunjuk, ambil dengan caramu. Tapi dihisab, dihitung. Kan enak banget ya. Yang dihitung bukan nominalnya, tetapi cara kita mendapatkannya. Kira-kira begitu. Salah mereka menganggap kalau kekuasaan, uang, turunan itu membuat mereka aman, tidak dihukum. Dan itu ternyata terjadi di dunia. Kalau dia punya kuasa, dia punya harta, akhirnya berbuat tanpa aturan. Kenapa dia mengatakan wa ma kunna bi mu'adzabin, kami tidak akan dihukum? Terjadi nggak ini? Kalau ada penguasa bersalah, berani nggak dihukum? Berani gitu ya. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun. Amin. Amin ya. Ini yang sebaliknya orang baiknya, dan bukanlah harta dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, yang mereka aman sentosa di tempat-tempat tinggi. Jadi bukan harta yang menjadi kita dekat dengan Allah. Itu pernah sahabat-sahabat yang miskin datang kepada Rasulullah SAW. Hadisnya begini, "Ya Rasulullah, zahaba ahlu dusuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, yasumuna kama nasumu, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak ya Allah. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya. Sementara kami orang miskin tidak. Itu luar biasa sahabat. Ngiri ya ibaratnya, kalau ada orang berbuat baik dia nggak bisa. Lalu Rasulullah memberikan solusi. Ya sudah, disiksa aja, banyak zikir aja. Zikir mereka itu yang membuat kamu bisa setara dengan orang-orang kaya yang bersedekah itu. Orang-orang kayanya dengar tuh, akhirnya mereka zikir juga itu. Lapor lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mereka juga zikir ya Rasulullah." Ya sudah, itu rezeki Allah. Kira-kira gitu. Jadi kita akan diberikan kemampuan untuk memaksimalkan potensi yang ada sama kita. Ya. Saya kadang gini, misalnya saya sih nggak terlalu pintar, tapi saya bisa rajin. Kira-kira begitu. Ada orang pintar, biasanya orang pintar itu rada-rada malas karena dia merasa bisa lari cepat gitu. Sementara yang merasa saya pahamnya pelan-pelan, dia harus larinya agak kencang. Masing-masing diberikan kondisinya. Karena begitu, kita melihat hewan itu ada yang larinya kencang. Keong itu larinya kencang ya? Pelan kan? Bisa gitu. Ular nggak punya kaki, bisa jalan ya? Jalan pakai perut ya. Masya Allah. Kita lihat makhluk hidup luar biasa ya. Itu rezeki Allah yang atur Bapak tadi. Dan yang menyebabkan mereka dekat dengan Allah bukan harta, yaitu amal yang membuat Allah ridho. Dan kita juga tidak tahu. Kita bisa dekat dengan Allah karena sholat kita. Kita bisa dengan Allah karena senyum kita.
Kita dekat dengan Allah karena kita nasihat yang baik orang. Dekat dengan Allah karena puasa kita. Dekat dengan Allah karena bakti kita pada orang tua. Dekat karena Allah karena menjaga keluarga kita dengan yang halal saja. Ya. Itu amal kebaikan itu membuat orang-orang itu dimuliakan. Nah, ini bahasa Al-Quran luar biasa. Bima amilu wa hum fil ghurfati aminun. Masya Allah. Ghurfah dalam bahasa Arab itu artinya kamar yang spesial. Kalau di surat Al-Furqan itu disebut orang-orang yang berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Jadi istana ada kamarnya itu ghurfah. Wah, itu yang bisa tinggal di situ hanya orang spesial. Nah, di surga itu begitu. Istana gede, ada taman-taman indah. Ghurfah itu kamar-kamar yang tinggi sehingga bisa memandang keindahan. Nah, itu saya pernah itu, Masya Allah, ditempatkan di lantai 30 berapa di hotel tinggi lah. Di satu kota kelihatan indah sekali. Itu baru di dunia itu. Kamarnya juga di pojokan gitu ya. Dalamnya bagus gitu. Dimuliakan kita. Dimuliakan karena posisi kita dikasih kamar seperti itu di dunia. Makanya di surga nanti ghurufat, tinggi kamarnya, ya kan? Fasilitasnya lengkap, kita bisa melihat kemana-mana. Aminun, Masya Allah, nyaman, nyaman. Ya. Nyaman itu apa? Bahasa aminun itu apa? Kita ngapain aja tenang. Itu ciri-ciri orang yang sentosa. Kalau kita belanja masih mikir harganya berapa. Nah, itu belum aminun itu. Belum aminun itu, Pak. Kelas kita kan kalau belanja masih ngitung kan. Kalau kita belanja nggak ngitung, nah itu tidak lebih amin. Itu di dunia tidak lebih gitu. Kalau di akhirat nggak ada orang mikir, semuanya untuk dia. Nggak takut dia minum fasilitas keluarga, dinikmati, itu disebut amin. Kan enak tuh. Makanya Allah beri nikmat itu kalau kita mau apaan aja nggak terlalu mikir-mikir ini berapa harganya. Nah, itu amin berarti. Kalau kita belanja masih lihat labelnya, itu kira-kira belum aminun itu. Ya. Apalagi belanja lihat saku, wah bawahnya segini, itu belum aminun. Jadi kalau kita ngambil, nah sudah aminun. Apalagi kemudian lihat orang, ambil lagi kasih dia, wah itu lebih aminun lagi. Makanya tadi kita punya harta sedikit cukup, punya harta banyak jangan dihabisin. Gitu. Jadi ada dialokasikan yang membuat kita puas tadi itu. Saya punya harta banyak, saya belum puas kalau belum kasih orang tua. Saya belum puas nih kalau jamaah saya kasih ini. Saya belum puas nih kalau belum ini. Sehingga aminunnya itu untuk hal-hal yang positif. Beda dengan Fir'aun tadi ya. Dia merasa aminun, itu aminun yang salah. Dia puas ketika melakukan keburukan. Saya puas nih kalau baru nempelin orang, nah itu bahaya. Saya puas nih kalau habis mecat orang, bahaya juga. Saya puas nih kalau habis maki-maki orang, itu kan sakit jadinya. Jadikan aminun kita seperti hanya penduduk surga ini, dia dimuliakan di situ ya. Walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil 'adzabi muhdharun. Orang-orang yang berusaha menentang ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan adab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam adab. Melemahkan dan menggagalkan adab. Mereka merasa punya uang, punya kuasa, tidak mungkin disiksa, sombong. Di dunia aja bisa runtuh gitu. Siapa yang lawan saya? Sombong. Semua penguasa negeri ini ada yang backup saya. Tidak sadar dia kalau dia nggak dibutuhin dibuang gitu. Ya, karena kalau orang-orang jahat itu bekerja sama untuk sebuah kepentingan. Kalau udah nggak perlu ya dibuang juga. Beda dengan orang-orang baik saling bekerja sama untuk menjadi lebih baik. Itu untungnya kita.
Tidak ada orang baik bekerja sama untuk keuntungan dirinya, tidak ada. Kalau ada, itu berarti ada sesuatu. Ya. Kita bekerja sama untuk gimana nih biar sholat kita nyaman, itu tidak ada bertengkar. Mukanya bagus, udaranya sejuk, nyaman, dengerin pengajian juga bisa sambil nonton dikit. Kan yang penting telinga kan kalau dengerin pengajian kan, mantap kalau dikit. Enak, nyaman dia, belajarnya tidak terintimidasi oleh suasana yang tidak nyaman. Itu aminun. Jadi jangan hanya aminun pada saat belanja materi, saat kita sama Bapak dan Ibu kenapa makan itu pelan-pelan supaya aminun, menikmati. Kita melakukan sholat, kenapa aminun? Khusyuk, supaya enak menikmati itu sholat. Kita puasa, kita bersedekah, jadikan semuanya aminun di dunia sebelum nanti fil ghurfati aminun. Nah orang-orang yang yas'auna, berusaha untuk mencegah dengan kesombongan itu, justru mereka akan dihadirkan diadab oleh Allah. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad, diulang lagi, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wallahu khairur raziqin. Katakan sungguh Tuhan melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dikehendaki di antara hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan ganti. Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nah ini diulang ya, ayat 39 itu mengulang ayat 36. Kalau konsep rezeki Bapak tenang aja, Bapak hanya menjemput, ya Allah yang kasih. Makanya terima, syukuri. Apa nanti? Ya Allah, di usia saya begini kok mulai pegel-pegel pinggang. Alhamdulillah, baru sekarang pegelnya. Ya, saya cenut-cenut jadi sendi-sendinya semula. Alhamdulillah baru sekarang. Ya. Suka pusing-pusing. Ya. Alhamdulillah, nikmati aja. Kita dibuat keterbatasan, lihat dari yang tidak terbatasnya. Kita punya uang dulu mungkin pernah punya 100, sekarang tinggal 2, alhamdulillah masih ada 2. Ya kalau begitu. Jadi Allah itu melapangkan, mengurangi, melapangkan waktu lainnya. Orang tua secara fisik berkurang, tapi biasanya bijak dia, nggak ngegas lagi. Ya. Ada kok orang tua ngegas, nah itu salah rem dia, pasang remnya itu sama gasnya salah. Jadi ini Allah lebihkan. Yang kita infakkan, nah ini Allah sebut fahuwa yukhlifu, Allah akan gantikan. Nah, saya akan tutup. Kenapa Allah menyebut wa huwa khairur raziqin? Kok raziqin berarti yang memberi rezeki lebih dari satu? Enggak begitu kayaknya. Kalau Allah menyebut wallahu khairur raziqin, Allah itu pemberi rezeki yang terbaik, karena dalam menyalurkan rezeki dia melibatkan banyak orang. Ini saya ulang berkali-kali apa-apa ya. Ini air di depan saya, ini 2 air depan saya. Untuk sampai ke tempat ini ada banyak orang. Yang terakhir staf yang mengantarkan. Nanti ada gulanya, dijual di toko mana itu jual, ya kan? Siapa yang membuat gula, ya kan? Dari mana? Tehnya ini ditanam di mana? Di pegunungan yang tinggi. Gak mungkin datang ke sini kan? Pasti dipakai ke darat. Ada banyak orang Allah libatkan, dan siapa yang memberi rezeki terbaik? Tentu yang punya kuasa, yaitu Allah SWT. Nah ini sambungannya, nanti ketika orang-orang itu dikumpulkan, malaikat yang akan masuk. Hari ini kita berbicara langsung dengan Allah bagaimana tunjukkan kuasanya. Nanti di ayat 40 ada malaikat yang istilahnya terlibat pada proses nanti pada hari peradilan. Kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah jadikan ayat-ayat ini memotivasi kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Salah, hilaf dan dosa-dosa kita diampuni. Anak-anak kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang menjauhkan mereka dari agamanya. Dan jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah bebaskan dari kezaliman dan penjajahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.